Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Senin tanggal 25 Januari. Kita sudah masuk di subtema 2 ya, di tema 6. Nah, di sini yang kita bahas hari ini yaitu pekerja seni. Nah, pekerja seni itu juga selain dari atau profesi seni ya. Nah, karena kita sudah ada belajar tentang secara umum yang dia guru, dokter, apa yang lain-lain. Nah, di sini dia sebagai pekerja seni di halaman 79. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk semua rahmat kebaikan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau telah menemani kami Tuhan sepanjang malam hari, dan kembali Engkau Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk semua tugas kewajiban kami Tuhan sebagai guru dan juga tugas kewajiban sebagai murid-murid kami Tuhan Yesus. Engkau yang terus Tuhan Yesus membimbing proses belajar mengajar kami ini Tuhan. Nah, murid-murid kami juga Tuhan tetap boleh menerima hak mereka Tuhan, dan mereka belajar terus lebih serius lagi Tuhan, meskipun kami belajar secara daring Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari pagi, siang, sampai malam hari nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon ampun juga Tuhan Yesus untuk semua keterbatasan yang kami miliki Tuhan Yesus. Dengan segala keterbatasan kami sering mengandalkan diri kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Terus layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak kesukaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya. Amin. Oke. Nah, di sini yang pertama, profesi sebagai profesi seni itu adalah pelukis ya. Jadi pelukis itu juga mempunyai orang-orang yang mempunyai bakat-bakat tertentu ya. Ada juga orang yang sekolah dulu ataupun orang hanya berlatih, tergantung bakatnya dia, talentanya dia dalam melukis ya. Bisa persis seperti itu. Lukisan itu juga bisa berbentuk 3 dimensi ya. Kemudian pekerja seni berikutnya adalah pesulap. Ini namanya adalah pesulap. Pesulap itu juga itu tergantung pada keahliannya, kecepatannya, triknya. Dia ada trik-trik tertentu supaya bagaimana orang itu merasa kagum. Ya, ada trik tertentu yang kita tidak tahu, padahal kalau kita juga belajar sebenarnya bisa. Tapi triknya mereka itu luar biasa ya. Kemudian pekerja seni berikutnya adalah penari. Ini adalah penari tradisional atau penari daerah. Nah, setelah ini penari daerah, penari atau tarian tradisional itu berasal dari suatu daerah tertentu ya, seperti Jawa Timur dia punya tarian sendiri, Jawa Barat punya tarian sendiri, kemudian Jawa Tengah ada tarian sendiri, sama seperti Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya. Jadi mereka punya tarian masing-masing setiap daerah. Tarian ini juga ada sanggar tari ya. Kalau memang benar-benar kalian itu meminati sebuah tari, kalian bisa masuk ke sanggar tari. Tarian tradisional juga ada, tarian modern juga ada sanggar tarinya. Kemudian tarian balet juga ada sanggar tarinya. Jadi kalian bisa masuk ke sana ya. Kemudian di sini inilah disebut dengan tarian atau dancer atau tarian modern ya. Jadi kalau tarian modern ini dia tidak memakai pakaian adat suatu daerah tertentu, tapi dia memakai baju ya layaknya seperti bagaimana musik yang mereka tarikan. Ya seperti itulah kostum yang mereka pakai. Kemudian gerakan-gerakannya itu juga lebih cepat. Ya, gerakannya lebih cepat, aturannya beda, komposisinya beda, seperti itu. Jadi ini juga tarian modern ini ada juga sanggar tarinya, bisa juga kalian masuk ke sana. Kemudian ini namanya adalah tari balet. Jadi balet ini juga dia lebih
Kalau dia tadi tarian tradisional itu dia lebih lembut, lemah gemulai, ada juga yang cepat ya, kayak tari kecak ya, cepat. Tapi kalau dia tarian balet ini dia itu ini ya, soulnya itu atau jiwanya itu benar-benar mengikuti musik slow, tapi kita mengerti kalau dia itu orangnya pintar ya, dari tarian itu juga bisa kita paham gitu, oh maksud tariannya ini seperti ini, dari musiknya juga oh maksudnya seperti itu. Jadi biasanya kalau tarian balet ini gerakan yang lebih kita kagum itu di bagian kaki ya, karena bagian telunjuk bukan telunjuk ya, jari-jari kakinya itu dia berpaku di situ, dia bisa berdiri tangannya, jadi dia lebih menunjukkan gerakan kaki dan tangan ya. Musiknya juga lebih lembut seperti itu. Nah, kemudian di sini ini adalah bagian perfilman. Nah, filman itu kalau film biasanya kita tahu itu aktor, aktris, kemudian wataknya ya, wataknya protagonis, antagonis, itu kalau di Indonesia yang lebih kita kenal. Tapi kalau istilahnya film di luar negeri itu biasanya kita yang lebih kenal itu siapa penjahatnya gitu. Jadi penjahat itu sama aja sebenarnya antagonis ya, yang banyak itu adalah protagonis. Karena kalau drama-drama itu biasanya di Indonesia, kalau film luar itu biasanya lebih dominan ke action ya. Inilah film perang ya, banyak sekali. Nah, kemudian di dalam perfilman ini selain dari aktor dan aktrisnya, bagian-bagian untuk membuat supaya film itu sukses ya, bukan selain dari aktor atau aktrisnya, ada juga bagian-bagian dari perfilman itu bagaimana supaya filmnya itu sukses, berhasil, kemudian ceritanya itu sesuai dengan kondisi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa penting. Nah, di sini sutradara bertugas untuk mengarahkan kru. Kru itu berarti timnya. Jadi satu timnya itu ada penulis naskah, ada editor, ada produser, kemudian ada asistennya. Asistennya sutradara ada, asistennya artisnya ada, kemudian set lokasi, kemudian makeup, kemudian desainernya, banyak ya. Kemudian kru dan pemain saat proses pembuatan sebuah karya film. Nah, filmnya itu kayak kita kalau ini kan udah zaman modern ya, zaman milenial, zaman ini segala macam. Tapi kalau kita tonton itu film di Indonesia itu atau layar lebar lebih disebut ya, kayak ada cerita film tentang presiden kita sekarang. Jadi itu nanti di setnya seperti apa. Jadi mereka yang mengaturnya itu supaya setnya itu berubah ke zaman seperti dahulu. Kalau rumah-rumah ya, rumah-rumah sekarang kan masih ada tuh kayak rumah-rumah zaman dahulu itu seperti di Kota Tua itu masih mirip ya kayak rumah penjajahan dulu gitu. Jadi nanti mereka berpindah ke sana seperti itu. Nah, di sini ada yang disebut dengan produser eksekutif. Nah, produser eksekutif ini merupakan seorang investor yang membiayai proyek film atau video yang diberikan kepada filmmaker atau pembuat film, ya. Jadi ada investornya, ada yang memberikan biayanya kepada mereka. Sehingga nanti mereka itu kalau contohnya nih, mereka kan kalau aktor aktrisnya itu kan harus dibeli, harus dibayar ya, supaya mereka bisa membuat film itu. Nah, aktor aktrisnya itu dituntut juga supaya mereka bisa menjiwai naskah tersebut. Jadi nanti investor inilah yang pertama memberikan mereka uang. Kalau mereka itu contohnya ada film perang, tentu mereka butuhkan pesawat. Jadi nanti mereka yang menentukan pesawatnya ya. Meskipun sebenarnya kita itu dia sepertinya ada kayak di hutan ya, padahal mereka itu hanya settingannya aja seperti di hutan. Hanya kita tidak tahu karena kita tidak ada di bagian kru tersebut. Tapi nanti setelah filmnya itu berhasil ya, kayak kemarin itu film Avengers ya, sampai berapa triliun keuntungannya.
Nah, nanti mereka akan kembalikan lagi ke sana duitnya. Nanti kalau mereka berhasil, krunya ini berhasil, berarti mereka akan dipercaya terus, sehingga investor-investor yang lain juga tidak khawatir untuk memberikan bantuan sama mereka. Yang kedua itu produser. Produser yaitu seorang atau beberapa orang yang bertugas mengelola segala hal yang berhubungan dengan perfilman. Ya, produser tadi yaitu penghasil, sama kayak produsen, ya, produsen dari sebuah pabrik, kemudian ada distribusi, ada konsumen. Nah, ini produser inilah yang mereka yang menghasilkan film tersebut. Nah, bagian produsernya itu siapa-siapa aja, yaitu ada yang sutradara, ada yang writing, penulis naskah, ada yang setting, ya. Jadi mereka banyak di sini, setting tempat, setting waktu, kemudian pakaian, hal-hal yang mereka perlukan. Kalau di dalam rumah berarti ya tempat tidur, kamar, ruang tamu, dapur. Nah, di dapur itu peralatannya apa? Tentu mereka harus sediakan seperti itu. Atau mereka juga bisa menyewa apartemen ataupun rumah atau dikontrak seperti itu, ya. Jadi itulah bagian dari produsernya itu atau penghasil. Kemudian manajer bertugas mengawasi aspek fisik produksi yang tidak berhubungan dengan proses kreatif sebuah film atau video. Jadi manajer ini tugasnya adalah mengawasi aspek fisiknya produksi yang tidak berhubungan. Kemudian yang keempat, manajer unit. Untuk pembuatan film atau video yang besar, tugasnya hampir sama dengan manajer produksi sebagai pengawas second production, berarti bagian kedua, ya, produksi yang kedua. Tetapi untuk skala kecil biasanya ditempatkan sebagai pengelola transportasi. Pengelola transportasi itu manajer unit ataupun second production, ya. Second production ini berarti dia itu transportasi. Mungkin kalau mereka itu balap mobil, ya dia menyediakan mobilnya. Balap motor, dia menyediakan motornya, menyewa motornya, dia cari motornya sampai kemana sampai ketemu, seperti itu, ya. Ataupun kalau mungkin dia butuh pesawat ataupun helikopter, dia harus menyediakannya. Kemudian koordinator produksi bertugas mengkoordinasi yang berhubungan dengan informasi produksi. Koordinator produksi bertanggung jawab untuk mengatur semua logistik, ya,